Halo Sumatera Utara hari ini siang kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 18 September 2023 bersama saya Lukman Hakim Sitorus. Dan seperti biasa tim redaksi kami juga telah merangkum beragam informasi aktualnya hari ini. Dan berikut informasi selengkapnya di Sumatera Utara hari ini siang. Saudara, 5 unit rumah pada kawasan padat penduduk di kawasan Belawan ludes terbakar. Cepatnya api membesar disebabkan salah satu rumah warga terdapat jerigen berisi bahan bakar minyak. Angin kencang membuat api cepat merambat ke rumah lainnya di kawasan Jalan Pulau Ambon, lingkungan 7, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Selain itu, salah satu rumah warga yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak yang diduga merupakan hasil curian membuat api terus membesar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Belawan dan Pemkot Medan diturunkan untuk menjinakkan api. Lurah Belawan Bahari Daniel Saroha Simanjuntak mengatakan api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga M. Siregar yang sedang memasak menggunakan kayu. Kemudian menyambar jerigen berisi bahan bakar minyak yang diduga hasil curian dari pipa penyaluran milik Pertamina. Dugaan sementara ada timbunan minyak dari pipa Pertamina yang ditemukan di lokasi, dan menurut keterangan dari warga sekitar, jadi barang rencana mau dijualkan, hanya tidak sempat terjadilah percikan api. Jadi total unit yang terbakar sekitar 5 unit rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas kepolisian dari Polsek Belawan telah memberikan garis polisi untuk memeriksa penyebab kebakaran. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai berhasil menangkap seorang kurir sabu jaringan internasional di perairan Asahan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku ditemukan 7 kg sabu yang rencananya akan dibawa pelaku ke Jawa Timur. Kapal patroli TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan menghentikan kapal nelayan mencurigakan dan memeriksa penumpang serta awak kapal. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 7 bungkus diduga narkoba yang dikemas dalam bungkus teh Cina yang akan dibawa ke Jawa Timur. Letkol Laut Aan Pranatua Sebayang dan Lan Tanjung Balai Asahan menjelaskan, pelaku merupakan kurir narkoba jaringan internasional yang menyamar sebagai penumpang kapal. Pelaku mengaku narkoba tersebut akan dibawa ke Jawa Timur dan akan mendapat upah 350 juta rupiah jika barang tersebut berhasil sampai di tujuan. Pelaku menjemput langsung barang haram tersebut ke Malaysia dari Jawa Timur dan pulang melalui jalur ilegal agar tidak dicurigai. Kini pelaku beserta barang bukti 7 kg sabu dibawa petugas ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan dan akan diserahkan ke BNN Provinsi Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut. Kini pelaku terancam hukuman seumur hidup ataupun mati. Sejauh ini hasil pendalaman kita diduga sebagai pekerja migran Indonesia yang akan masuk secara ilegal, yang tadinya juga keluar secara ilegal. Kemudian pada jam 16.25, personil jaga alur melaksanakan penggeledahan terhadap barang bawaan kedua PMI ilegal tersebut. Dan dari tas salah seorang penumpang berinisial SA ditemukan 7 bungkus barang yang diduga narkoba dan dikemas dalam kemasan teh Cina dengan berat keseluruhan kurang lebih 7.000 gram. Puluhan warga Dusun 7 Desa Besilam Bukit Lembaga menjarah dan menguasai lahan perkebunan sawit milik Sri Ukur Ginting. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Mapolsek Stabat, namun hingga kini belum juga ada penyelesaian. Dalam peristiwa yang dilaporkan Pitanta Krina Tarigan telah terjadi dugaan pencurian buah kelapa sawit dan penghadangan truk yang mengangkut hasil panen mengakibatkan kerugian sebesar 6,6 juta rupiah dan telah dilaporkan ke Polres Langkat. Selain itu, pelapor juga menjelaskan bahwa telah terjadi pengerusakan sebuah gubuk di perkebunan sawit serta penebangan pohon tujuh durian
7 pohon durian yang dilakukan secara terang-terangan oleh masyarakat atas perintah MKG alias R, warga Kecamatan Serapit, Langkat. Tampak terlihat pada video amatir sekelompok warga dan salah satu organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Langkat berusaha menghadang truk pengangkut hasil panen kelapa sawit. Penghadangan ini dilakukan dengan cara memblokir jalan tempat keluar masuknya truk membawa hasil panen. Tidak hanya itu, puluhan warga dan salah satu OKP juga nekat membawa senjata tajam untuk menghadang truk pengangkut hasil panen sawit. Pitantat Krina Taregan mengatakan beberapa peristiwa yang dialaminya merupakan ulah dari sekelompok massa yang sama sembari membawa senjata tajam yang dikomandai salah seorang warga berinisial R dan EB yang juga merupakan daftar pencarian orang Mapolres Langkat. Dan mereka itu seolah-olah kebal hukum gitu. Kenapa saya bilang demikian? Kelompok orang yang mencuri, kelompok tersangka yang mencuri yang di tanah kami ini, sekaligus penghadangan mobil truk kami itu, mereka jugalah orang-orang yang melakukan pembunuhan waktu di Desa Beruam itu. Itu saja sampai sekarang aja tidak ditangkap sama polisi. Pelapor berharap agar aparat kepolisian Polres Langkat segera menindaklanjuti laporan masyarakat sehingga para pelaku tidak semena-mena melakukan kegiatan yang melawan hukum. Dampak dari kenaikan harga beras sejak beberapa minggu terakhir membuat sejumlah warung makan di Penyambungan Mandailing Natal terpaksa mengurangi porsi makanan dibandingkan menaikkan harga. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekecewaan pelanggan akibat dari kenaikan harga beras dalam beberapa minggu terakhir. Seperti yang dilakukan salah satu warung makan Bang Roy bertempat di seputar Taman Kota Penyambungan. Ia terpaksa mengurangi porsi nasi dari makanan yang dijualnya dengan harga Rp12.000 per porsi. Naiknya harga beras menyebabkan keuntungan dari penjualannya menipis, bahkan merugi karena sepinya pelanggan. Berdampak sekali bang, sangat berdampak sekali. Kalau untuk harga bang nggak bisa kita naikkan, cuma porsinya mungkin kita dikurangi bang. Nah, jadi semoga pelanggan kita paham karena porsi yang dikurangi itu. Kalau kita menaikkan harga nanti itu lebih susah untuk pelanggan-pelanggan kita. Pemilik warung makan hanya bisa berharap kenaikan harga beras dapat segera diatasi agar para pedagang bisa kembali berjualan dan mendapat keuntungan. Seorang petani karet di Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal nyaris dimangsa harimau Sumatera saat menderes pohon karet di kebun karet Tor Barangan. Evori Bate, petani karet warga Gunung Tua, Lumban Pasir yang berdomisili di Desa Padang Sanggar, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, nyaris menjadi mangsa harimau Sumatera saat dirinya sedang menderes pohon karet di kebun Tor Barangan. Secara tiba-tiba ia dihampiri dan dicakar harimau Sumatera di bagian punggungnya. Akibat cakaran tersebut, baju yang ia kenakan robek, namun ia tidak mengalami luka. Petani karet tersebut berhasil selamat dari cengkraman hewan buas setelah berlindung di balik pohon karet yang dideresnya. Tidak lama kemudian harimau Sumatera tersebut pergi dan korban langsung berlari ke kampung yang berjarak 3 km dari kebunnya untuk melaporkan hal ini kepada warga. Aku buat benderes, baru datang ke belakang, menyerang dia. Aku begini aku bang, dia kan, pada mundur aku ke belakang, terus Roy menyerang lagi dia, sampai 3 kali menyerangnya, terus mundur sampai pula aku. Baju. Bagian punggungnya. Iya, ini. Kemunculan kembali harimau Sumatera di sekitar kebun warga di Kecamatan Tambangan ini membuat sejumlah warga takut untuk beraktivitas di kebun. Sebelumnya juga jejak dan wujud harimau tersebut sudah sering ditemukan warga. Diperkirakan ada 2 ekor harimau Sumatera yang berkeliaran di sekitar Kecamatan Tambangan. Kejadiannya, dia waktu menderes datang dari belakang HS itu. Tapi yang kena cuman pakaian kerjanya aja lah yang kena. Cuman kalau kondisi korban sehat-sehat walafiat, nggak ada korban luka gitulah. Kepada masyarakat di khususnya Padang Sanggar lah,
kami mohon untuk jangan berusaha dululah untuk hari ini sampai besok lah, soalnya udah mengeresahkan. Observasi penanganan hewan buas segera melakukan tindakan untuk menangkap dan menghalau harimau Sumatera yang sudah meresahkan warga. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Toba mengimbau partai politik parpol peserta pemilu segera membuka rekening khusus dana kampanye RKDK Pemilu 2024. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Toba Ranto Pasaribu mengatakan, setiap parpol peserta pemilu wajib memiliki rekening untuk dana kampanye. Hal ini telah diatur dalam Peraturan KPU PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilu. KPUD Toba mengimbau partai politik peserta pemilu 2024 agar segera membuka rekening khusus dana kampanye. Menurut Ranto, mekanisme terkait pembukaan rekening ini, partai politik cukup menyampaikan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK kepada KPUD Toba. Prosesnya, partai meminta surat rekomendasi ke KPU terkait pembukaan rekening dana kampanye untuk selanjutnya dibawa ke bank. Ranto menjelaskan setiap partai politik hanya diperbolehkan memiliki satu rekening khusus untuk dana kampanye yang nantinya digunakan sebagai dana sumbangan yang diterima oleh parpol untuk kampanye. Setelah pembuatan rekening akan dilaporkan ke KPU dan KPU akan menuju kantor akuntan publik untuk melakukan audit. Pembuatan rekening harus dilakukan sebelum daftar calon sementara DCT ditetapkan. Partai politik di Kabupaten Toba sudah mulai meminta rekomendasi pembuatan rekening sejak Agustus 2023. Selain itu, KPUD Toba juga terus melakukan sosialisasi kepada setiap parpol untuk segera membuat RKDK. Rekening dana kampanye. Rekening dana kampanye adalah suatu kewajiban bagi setiap partai politik peserta pemilu 2024. Ini wajib semua partai politik di tingkat kabupaten. Jadi rekening dana kampanye ini bukan sifatnya satu. Artinya ada rekening dana kampanye di tingkat DPP, ada rekening dana kampanye di tingkat provinsi, ada rekening dana kampanye di tingkat kabupaten. Lalu bagi partai politik yang tidak membuka rekening dana kampanye dan tidak melaporkan, ada sanksi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 bahwa apabila tidak melaporkan dana kampanye, ada calegnya yang terpilih nanti tidak diusulkan untuk dilantik. Ini tuh diatur di Undang-Undang Nomor 7. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini siang. Saudara atlet Indonesia Rio Waida menjadi juara surfing internasional Nias Pro tahun 2023 yang diselenggarakan di Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan. Rio Waida menjadi satu-satunya peselancar Indonesia yang masuk ke babak final kejuaraan World Surf League WSL Nias Pro 2023 Qualifying Series 15. Setelah 5,000 setelah 27 peselancar terbaik Indonesia lainnya berhenti di babak sebelumnya. Pada final di hari Minggu kemarin, Rio Waida terus bermanuver menantang gulungan ombak yang cukup tinggi dengan atraksinya yang cukup sempurna. Aksi pertamanya berhasil mencetak skor terbaik 9.67 dan terakhir 9.33 sehingga total skor yang berhasil diraih 19. Skor tersebut mengantarkan atlet peselancar profesional Indonesia kerap unggul pada event serupa. Hal itu diterangkan oleh official manager WSL Alex yang juga kagum atas prestasi yang diraih atlet Indonesia. Di semifinal dan di final kita bisa bilang banyak orang Australia, tapi yang menang cowok adalah Rio Waida. Dia orang Indonesia, orang Bali yang sudah termasuk World Surfing League. Itu Liga 1 surfing di dunia. Nah dia akhirnya datang ke Nias karena dia orang Indonesia, tapi untuk dia ini pertama kali di Nias. Dia menang. Di semifinal dia dapat 19 poin dan maksimal bisa 10. Jadi itu kita bisa bilang perfect score kan. Rio Waida mengalahkan dua peselancar laki-laki asal Australia yakni Oscar dan Tully Wiley. Sementara untuk kategori perempuan pada babak final keluar sebagai juara Philippa Anderson mengalahkan Paige Harp, atlet rekan satu negaranya dari Australia.
Warga dan supporter memenuhi Pantai Sarauke guna menyaksikan langsung detik-detik kemenangan atlet Indonesia dan penyerahan sejumlah hadiah serta penghargaan kepada seluruh atlet yang menjadi pemenang kejuaraan surfing internasional Nias Pro 2023 tersebut. Sementara itu, prestasi yang diraih Rio Waida, atlet Indonesia juara surfing internasional Nias Pro 2023 untuk kategori laki-laki, disambut bahagia oleh warga Indonesia yang menyaksikan babak final tersebut. Kemenangan tersebut disambut tepuk tangan meriah penonton dengan melambaikan bendera merah putih di tepian pantai Sorake usai Rio Waida beratraksi sempurna di atas ombak yang menantang hingga berhasil menjadi juara 1. Salah seorang pengunjung asal Nias, T. Mahondro, mengaku kagum dan bangga dengan prestasi yang ditampilkan peselancar profesional Indonesia Rio Waida, yang mengatakan prestasi tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan, kemudian harus diadopsi oleh seluruh atlet Indonesia yang telah berhenti di babak-babak penyisihan sebelumnya. Ia menambahkan menjadi pemenang dalam ajang perlombaan yang berlangsung di negara sendiri adalah kebanggaan yang luar biasa. Apresiasi serupa terus mengalir dari warga Indonesia dengan memberikan ucapan selamat kepada Rio Waida saat penutupan kejuaraan surfing internasional Nias Pro tahun 2023 yang berlangsung pada Minggu kemarin. Rio Waida berhasil meraih gelar juara usai mengalahkan Tully Wilde asal Australia pada babak final yang berlangsung petang Minggu kemarin dengan total skor 19. Sebanyak 40 tim ikut berlaga pada turnamen mini soccer memperebutkan piala Kababin Minefek Padam 1 Bukit Barisan di lapangan mini soccer Jalan Marindal, Pasar 4, Medan pagi tadi. Turnamen mini soccer dalam rangka memperingati HUT ke-78 TNI ini dibuka secara langsung oleh Kababin Minpet Caddam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Joko Suparyanto, yang diawali dengan tendangan pertama atau kick-off yang juga disaksikan oleh keluarga besar Babin Minpet Caddam serta Pradanion dan peserta. Mini soccer adalah modifikasi dari permainan sepak bola mini, di mana permainannya sama seperti permainan sepak bola biasa, namun dengan waktu yang lebih singkat, bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya yang dilakukan pada lapangan yang lebih kecil. Pertandingan mini soccer Kodam 1 Bukit Barisan ini diikuti sebanyak 40 tim dari masing-masing klub sewilayah Sumatera Utara dan Aceh Tamiang, di mana masing-masing tim terdiri dari 7 orang. Sistem pertandingan dilakukan dengan setengah kompetisi dengan lama pertandingan 1 kali 10 menit untuk babak penyisihan, 2 kali 10 menit untuk 20 besar, dan 2 kali 10 menit untuk babak semifinal dan final. Kepala Babin Minpet Caddam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Joko Suparyanto, mengatakan TNI hadir di masyarakat dengan menggelorakan olahraga dan antusias masyarakat dalam mengikuti turnamen ini cukup tinggi. Diharapkan turnamen ini dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkompetisi dalam menyalurkan bakat dan kemampuannya. Peran TNI dalam rangka menggelorakan olahraga di tengah-tengah masyarakat cukup besar. Kenapa? Kehadiran TNI untuk membantu pemerintah daerah khususnya di bidang olahraga luar biasa, antusias dari masyarakat. Malah ada yang saran kalau bisa anak-anak pelajar atau mahasiswa. Ini untuk umum. Animo luar biasa. Maka saya ada moto di depan itu, saya buat berani, benar, dan berhasil. Jadi saya tidak akan diam di sini. Saya akan izin selama saya masih jadi tentara, saya akan izin pada pimpinan saya, Bapak Panglima, mau menyelenggarakan ini. Yang intinya hal-hal yang positif khusus di bidang olahraga. Aster Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Arhanud Dedik Ermanto menjelaskan dengan adanya pertandingan ini, generasi muda dapat menjauhi kegiatan yang tidak baik seperti narkoba, sehingga mampu meningkatkan prestasi khususnya di bidang olahraga. Kegiatan yang dilaksanakan pagi ini merupakan salah satu implementasi dari kegiatan pembinaan, terutama pembinaan terhadap generasi muda. Kita ketahui khususnya di Medan ini pengaruh narkoba, kemudian perilaku hidup buruk. Beberapa waktu yang lalu kita masih mendengar banyak atlet begal. Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini kita generasi muda ini tidak memikirkan hal-hal yang negatif.
Untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam bermain bola, panitia menampilkan atraksi sepak bola 360 derajat freestyle football. Komunitas hobi permainan Tamiya beradu balap diselenggarakan di Warna Coffee, Jalan Tirta Deli, Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang yang digelar kemarin. Animo masyarakat dalam lomba balap Tamiya yang digelar komunitas Dr. Tamiya Tamora cukup meriah karena peserta yang ikut berlomba sebanyak 20 orang. Para peserta yang ikut lomba tidak hanya dari Kecamatan Tanjung Merawa, namun ada juga peserta yang datang dari Medan. Balapan hanya digelar satu sirkuit dengan satu nomor standar Tamiya Box atau STB Pro. Adu balap Tamiya yang digelar kemarin semakin meriah dengan teriakan riuh bersautan pada ajang balapan. Para peserta secara bergantian memasuki arena balap dan sebagian lagi mengganti baterai dan menyetel Tamiyanya agar dapat tampil juara. Para peserta juga bergantian menerjunkan Tamiya andalannya ke sirkuit. Wildan selaku penyelenggara menjelaskan lomba balapan Tamiya ini ditekuni selama lebih kurang 1 tahun. Balap Tamiya ini digelar 1 minggu sekali dan digelar secara berpindah-pindah tempat. Untuk anggotanya lebih kurang sebanyak 100 orang. Komunitas balap Tamiya di Sumatera Utara hanya ada di Medan, Tanjung Merawa, dan Pematang Siantar. Balap Tamiya ini berlangsung lebih kurang 10 jam, namun pada jam-jam tertentu seperti waktu sholat, panitia menghentikan kegiatan. Dengan waktu yang cukup lama itu, peserta tidak merasa bosan, bahkan merasa asik karena menjadi ajang pelepas penat. Di samping permainan balap Tamiya, hal ini juga menjadi ajang silaturahmi antar komunitas serta berbagi informasi dan kendala pada saat balapan. Kalau untuk kita sendiri Tanjung Merawa hampir udah 1 tahun lebih kurang. 2 tahun lebih kurang. Tujuan kita sih kalau bisa Tamiya ini lebih berkembang lagi, terus kita juga menjalin silaturahmi, kita membangun komunitas-komunitas supaya lebih baik lagi. Jadi kita bisa mengadakan event-event yang lebih besar selanjutnya. Kita sih pengennya Tamiya ini masuk ke dalam cabang olahraga atau ke dalam event-event nasional. Para peserta balap Tamiya berharap semakin banyak orang yang hobi permainan balap Tamiya dan semakin tumbuh di seluruh pelosok dan kabupaten Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, agar kedepannya balap Tamiya menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di PON 2024 mendatang. Dalam beberapa bulan terakhir, Pantai Pasir Putih Parbaba di Kabupaten Samosir sepi pengunjung saat libur akhir pekan. Sebelumnya, Pantai Pasir Putih Parbaba menjadi salah satu tempat wisata yang populer untuk dikunjungi saat akhir pekan. Namun dalam beberapa bulan terakhir jumlah pengunjung pantai berkurang. Hal ini terlihat dari lokasi pemesanan wahana air banana boat yang sepi, bahkan pondok yang disediakan di lokasi banyak yang tidak terisi. Puluhan speedboat milik warga pun banyak yang diparkir di pinggir pantai. Meski tampak sepi, hal ini tidak menyurutkan semangat warga untuk melayani para wisatawan yang berkunjung. Salah seorang pengemudi speedboat, Juki Simanjuntak, mengatakan sepinya pengunjung telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Bulan akhir-akhir ini pengunjung agak sepi. Wisatawan yang ke Samosir agak sepi bulan ini. Mungkin pengaruh cuaca atau pengaruh ekonomi. Biasanya kalau Sabtu Minggu wajib ramai. Untuk hari ini yang menyewa banana boat cuma 2 trip gitu. Salah seorang penyedia pondok, Tongam Marbun, mengaku beberapa bulan terakhir hanya 2 pondok diisi oleh wisatawan. Kalau untuk hari ini tamu sangat sepi, tapi cuma ada terisi 2 pondok aja. Harganya 50.000, tapi terkadang ya pengunjung ya minta kurang boleh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus mohon undur diri. Sampai jumpa.